Hah? Halo semuanya, hari ini saya akan meringkas film komedi fantasi dari Cina. Pemeran utama di film ini adalah seorang pencuri bernama Azen. Di awal film diperlihatkan dia mencuri patung bersejarah dari sebuah museum. Setelah berhasil mendapatkan patung itu, Zen pergi menemui mitra bisnisnya yang bernama Hei. Dia menjual barang-barang prasejarah yang dia kumpulkan di museum, tetapi patung itu untuk dirinya sendiri. Klien Hei yang bernama Adam marah karena dia tidak mendapatkan patung itu. Pada malam hari ketika Zen menyalakan mobilnya, dia melihat sebuah mobil bergerak mundur. Saat dia mencoba untuk menghentikannya, petir menyambarnya dan dia terjatuh. Film kemudian memperlihatkan kilas balik masa kecilnya. Kepala sekolah menghukumnya karena mencuri uang dari dompetnya, walaupun bukan dia yang melakukannya, melainkan teman-temannya. Zen dipermalukan di depan seluruh murid di sekolah. Hujan tiba-tiba turun. Dia berteriak mengatakan kalau lebih baik dia tersambar petir jika dia mencuri. Kembali ke masa sekarang, Zen bangun di tempat tidurnya. Dia terkejut karena pembuluh darah di lengannya berubah menjadi merah dan menonjol. Zen tidak terlalu memikirkannya, kemudian dia membuka kulkas. Di dalam kulkas, dia melihat wajah seseorang di dalamnya. Ketika dia membukanya lagi, wajah itu menghilang. Kemudian dia pergi ke toilet. Toilet berubah menjadi manusia dan berbicara padanya. Lalu dia berjalan keluar dari toilet dan melihat sofanya berbicara. Bahkan kucingnya meminta dia untuk mencari kucing betina. Semua benda di kamarnya termasuk TV dan tanaman berbicara padanya. Zen buru-buru memasukkan patung ke dalam tas, kemudian berlari keluar. Dia melihat pria buang air kecil di mobilnya, kemudian dia menegurnya. Tetapi pria itu ternyata adalah anjing liar. Zen mulai percaya bahwa petir yang menyambarnya membuatnya menjadi gila. Zen kemudian masuk ke dalam mobilnya. Beberapa detik kemudian, mobilnya berubah menjadi seorang lelaki tua, memintanya untuk menyetir pelan-pelan. Zen menghentikan mobilnya dan berlari ke pantai dengan membawa tas yang berisi patung. Ketika dia membuka tas, patung itu berbicara padanya. Patung itu berubah bentuk menjadi manusia dan memanggil Zen pencuri. Setelah itu, Zen pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan. Dokternya kebetulan adalah kepala sekolahnya yang menuduh dia mencuri uangnya ketika di sekolah. Dokter itu menolak untuk percaya bahwa Zen dapat berbicara pada benda mati dan hewan. Komputernya berubah menjadi manusia dan berbicara dengan Zen. Komputer itu memberitahu bahwa di komputer dokternya tersimpan film porno. Zen kemudian memberitahu hal ini pada dokter itu agar dia percaya. Dokternya menyarankan agar dia pergi ke psikiater. Saat dia meninggalkan ruangan dokter, dia menabrak teman masa kecilnya yang dia sukai bernama Wang Xiaomei. Mereka berbicara sebentar. Zen menanyakan tentang penyakit yang dapat menyebabkan orang berbicara dengan benda. Xiaomei hanya menertawakannya dan memberikannya kartu namanya. Setelah pertemuan itu, suasana hati Zen menjadi lebih baik. Dia meminta mobilnya untuk berbicara dengannya, tetapi dia menolaknya. Beberapa menit kemudian, dia berhenti di tengah jalan. Ketika Zen keluar untuk memeriksanya, mesinnya tiba-tiba meledak. Entah bagaimana tas berisi patung selamat. Dia memberitahu Zen bahwa dia harus berbuat baik dan mengembalikan semua barang yang telah dia curi. Maka semua benda akan berhenti berbicara padanya. Beberapa saat kemudian, sebuah truk datang untuk membawa mobil Zen. Zen ingin mobilnya diperbaiki, tapi pria itu mengatakan tidak mungkin diperbaiki karena sulit mencari suku cadangnya. Jadi mobil itu harus dihancurkan. Setelah truk itu pergi, Zen melihat topeng merah di jalan. Topeng itu berbicara kepadanya dan memberitahunya tentang perampok yang sedang dalam perjalanan untuk merampok toko perhiasan. Adegan pindah ke sebuah mobil di mana perampok sedang dalam perjalanan menuju ke toko perhiasan. Salah satu dari mereka kehilangan topengnya sehingga mereka menculik seorang wanita dan menggunakan stokingnya sebagai topeng. Namun ketika mereka sampai di toko, polisi sudah ada di sana menunggu mereka. Beberapa jam yang lalu, Zen berada di kantor polisi untuk memberitahu polisi tentang perampokan yang diceritakan topeng itu padanya. Pada awalnya, inspektur polisi mengira dia aneh, tetapi ketika Zen berbicara dengan meja kantornya, dia mempercayainya. Setelah perampok ditangkap,
Petugas polisi meminta Zen untuk menghubungi keluarga terdekatnya karena mereka pikir Zen adalah orang yang sakit jiwa. Dia menghubungi Xiaomei untuk datang ke kantor polisi. Dia membuat polisi mengerti bahwa Zen sakit jiwa. Mereka kemudian pergi ke pantai di mana Zen menceritakan semua yang telah terjadi padanya. Xiaomei menolak untuk mempercayainya dan memprediksi bahwa dia menderita skizofrenia. Dia mengatakan bahwa dia siap membantunya kembali ke kondisi mental yang normal. Zen setuju untuk berperilaku seolah-olah dia sakit jiwa, berharap hal ini akan memberinya kesempatan untuk lebih dekat dengan Xiaomei. Di malam hari, Zen pergi untuk mengembalikan patung itu ke museum dengan harapan dia akan kembali normal. Bentuk manusia dari patung itu memberitahunya bahwa jika dia melakukannya untuk kebaikannya sendiri, dia tidak akan kembali normal. Zen tetap mengembalikan patung itu di museum, kemudian pergi dari tempat itu. Keesokannya, Hei mengetahui kalau patung itu dikembalikan oleh pencuri. Adam menekannya untuk mendapatkan patung itu segera karena dia telah memberikan uang muka. Sementara itu, Xiaomei mengadakan pertemuan dengan semua dokter rumah sakit, termasuk mantan kepala sekolah untuk membahas kondisi Zen. Namun, para dokter mengabaikan rasa khawatirnya pada Zen. Mereka mengatakan kalau Zen hanya pura-pura sakit agar bisa lebih dekat dengannya, kecuali mantan kepala sekolah yang mendukungnya dan mengizinkannya untuk membantunya. Di malam hari, Zen pergi ke kuil tua untuk mengembalikan buku yang telah dicurinya. Dia melihat sekelompok biksu berlatih, tetapi sebenarnya mereka adalah patung. Kepala biksu menerima buku yang dikembalikan dan memuji Zen karena melakukan hal yang benar. Keesokan harinya, ketika cuaca mendung, Xiaomei mengajak Zen ke sebuah ladang. Dia memakaikan Zen sebuah helm berantena yang dapat membuat petir menyambarnya dan menyembuhkan penyakitnya. Namun rencana itu tidak berhasil karena Zen takut disambar petir. Dalam perjalanan pulang, Zen berterima kasih pada Xiaomei karena telah bersikap baik padanya ketika mereka masih di sekolah. Ternyata dia adalah satu-satunya yang percaya padanya ketika kepala sekolah menuduhnya mencuri uang. Mereka kemudian berbicara mengenai payung kuning yang selalu dia bawa kemana-mana. Dia mengatakan bahwa itu adalah hadiah terakhir dari ibunya sebelum meninggal, tetapi seseorang mencurinya beberapa tahun yang lalu. Dia kemudian mengutuk orang yang mencurinya tanpa mengetahui bahwa orang itu adalah Zen. Ketika sampai di rumah, dia mencoba berbicara dengan payung itu untuk meminta maaf, tetapi payung itu menolak untuk berbicara dengannya. Setelah itu, dia mengeluarkan lukisan dari tempat penyimpanan barang curiannya. Lukisan itu adalah lukisan Mona Lisa. Untuk memeriksa keasliannya, dia membawanya ke museum dan menunjukkannya kepada seniman bernama Adam. Adam adalah klien Hei yang telah memaksanya untuk mencuri patung. Dia menyamarkan bisnis ilegalnya menggunakan galeri seni. Zen terkejut ketika melihat Xiaomei juga ada di galeri itu. Xiaomei memberitahu Zen bahwa Adam adalah pacarnya. Setelah mendengarnya, dia pergi meninggalkan mereka. Pada malam hari, Zen datang ke galeri seni untuk mengembalikan sesuatu yang dia curi. Di dalam, dia mendengar suara Adam dan seorang wanita. Ternyata Adam sedang melukis gambar telanjang seorang wanita. Jelas terlihat kalau Adam selingkuh dari Xiaomei. Zen tidak bisa tidur malam itu. Dia merenungkan apakah sebaiknya dia memberitahu Xiaomei yang sebenarnya, tapi tanaman rumahnya menyarankan untuk tidak merusak hubungan mereka. Keesokannya, Xiaomei mengajak Zen naik balon udara. Dia juga membawakan kue untuknya karena hari itu adalah hari ulang tahun Zen. Mereka menikmati kebersamaan mereka ketika menaiki balon udara. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Ketika perjalanan pulang, Adam menelpon Xiaomei dan mengajaknya bertemu. Beberapa hari kemudian, Zen pergi menemui Adam. Dia menyuruhnya untuk menjauhi Xiaomei. Zen mengatakan bahwa dia mengetahui kalau dia berselingkuh. Adam tidak takut dengan ancamannya. Dia mengabaikannya kemudian pergi. Zen melihat ponsel Adam berbicara padanya. Kemudian dia mengirim pesan ke semua teman kencannya yang ada di ponselnya. Hari berikutnya, semua wanita termasuk Xiaomei datang dan memukuli Adam karena telah mempermainkan mereka.
Setelahnya, Xiaomei dan Zen pergi ke klub untuk melupakan Adam. Mereka minum dan menari sampai malam. Zen mengajaknya ke rumahnya karena dia terlalu mabuk untuk mengantarnya pulang. Mereka berdua menghabiskan malam itu dengan menonton televisi. Sementara itu, Adam yang cemburu pergi menemui Hei dan menunjukkan rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan Zen sedang berbicara dengan ponselnya dan meminta kode sandi. Adam telah mengawasinya selama beberapa hari terakhir. Dia menemukan kalau Zen memiliki kemampuan berbicara dengan benda mati, namun Hei tidak percaya padanya. Kembali ke rumah Zen, barang-barang di rumahnya mendesaknya untuk memberitahu Xiaomei tentang payung itu, namun dia tidak menjawabnya. Zen kemudian pergi ke tempat pembuangan mobil untuk melihat mobil tuanya. Mobil itu sedang dihancurkan, jadi dia ingin mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Bentuk manusia mobil itu mengatakan kepadanya bahwa dulu dia sengaja mogok ketika Zen ingin melakukan pencurian. Dia berusaha untuk menghentikannya melakukan pencurian. Zen meminta maaf padanya karena telah bersikap kasar padanya selama bertahun-tahun. Dia menjawab dengan mengatakan jadilah orang yang baik. Ketika mobil itu hancur, dia menghilang. Setelah itu, Zen pergi menemui Xiaomei dan memberitahunya tentang kemampuan yang dia miliki. Dia juga bercerita mengenai payung kuning dan meminta maaf karena telah mengambilnya. Xiaomei memintanya untuk berbicara ke payung dan menanyakan padanya apa kata-kata terakhir ibunya. Payung itu menolak untuk berbicara, jadi Xiaomei tidak percaya padanya. Dia marah karena Zen membohonginya kemudian pergi. Setelah itu, dia kembali ke rumah. Zen melihat lengannya. Garis terakhir dari venanya yang berwarna merah telah berubah menjadi normal. Artinya semua hutangnya telah lunas dan dia tidak bisa lagi berbicara dengan benda mati. Zen mendapat telepon dari Hei. Dia mengancam akan menghabisi nyawa Xiaomei dan memintanya untuk datang ke gudang. Zen bergegas ke sana. Dia melihat Hei berbicara dengan lemari besi besar yang berisi barang berharga. Hei meminta Zen untuk berbicara dengannya, menanyakan kode sandinya. Jika Zen gagal, dia mengancam akan menghabisi nyawa Xiaomei. Zen mencoba berbicara dengan lemari itu, tetapi tidak bisa. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia telah kehilangan kemampuannya. Hei bersiap untuk menembak Zen, tetapi polisi tiba tepat pada waktunya. Kembali ke rumah, Zen melihat barang-barangnya dan mengenang ketika mereka semua berbicara padanya. Film berakhir saat kita melihat Xiaomei menggunakan payung kuningnya untuk melindungi Zen dari hujan. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.